Pengalaman dan menjawab aspirasi dan hikmah. Bersama saya Amalia Rahma sebagai moderator yang akan membacakan pertanyaan. Di sini juga ada narasumber Bapak Ustadz Asep Lukman yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di question box. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama ya Pak Asep. Di pertanyaan pertama ada bagaimana hukumnya kalau misalnya kita puasa tapi lupa untuk makan sahur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, siswa-siswi SMK Al-Salam Bandung yang telah mengirimkan pertanyaan di malam tadi. Pertanyaan pertama tadi yang disampaikan oleh Teh Amal, apa hukumnya berpuasa tapi lupa bersahur? Jawabannya adalah puasanya sah. Akan tetapi dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Bersahurlah kalian karena dalam sahur tersebut ada barokah. Dalam melaksanakan ibadah sahur, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, bukan hanya kita makan dan minum saja, akan tetapi ada barokah di dalamnya. Alangkah baiknya kalian ketika melaksanakan puasa, kalian harus bersahur. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau misalnya kita sikat gigi saat sedang berpuasa? Pertanyaan kedua, bagaimana sikat gigi pada saat berpuasa? Jawaban Bapak adalah ketika kalian berpuasa diusahakan menghindari hal-hal yang makruh. Karena menurut Syekh Nawawi Al-Bantani ada 13 yang membuat makruh atau kegiatan-kegiatan yang makruh ketika saat berpuasa. Salah satunya adalah bersiwak setelah waktu duhur. Maka ketika kalian menggosok gigi ketika saat berpuasa itu adalah termasuk perbuatan yang makruh. Maka dari itu senantiasa ketika berpuasa harus dihindarkan. Kalaupun kalian pengen sikat gigi, usahakanlah ketika masih ada waktu bersahur sebelum imsak, maka sikat gigilah bersih-bersih. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengkodok puasa bagi wanita haid saat Ramadan dan bagaimana cara mengkodok puasa bagi wanita haid yang terlewat hingga Ramadan selanjutnya? Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, bagaimana cara mengkodok puasa bagi wanita yang haid? Untuk wanita yang haid, memang Allah sudah menurunkan ketentuan untuk mengkodok puasa, yaitu dengan cara mengkodok di hari di luar Ramadan. Maka dari itu, jika siswa-siswi atau siswi SMK Al-Salam Bandung yang haid ketika bulan suci Ramadan, kalian tinggal menghitung harinya yang dilewatkan berapa hari dan mengkodok di bulan Syawal. Yang kedua, bagaimana cara mengkodok ketika wanita haid akan tetapi terlewat masa Syawalnya atau masa kodoknya sehingga datang bulan Ramadan selanjutnya. Maka dari itu ada ketentuan ketika terlewat satu Ramadan atau Ramadan selanjutnya, maka wanita tersebut wajib menghitung puasa yang terlewat berapa hari dan ditambah harus membayar fidyah. Berapa besaran fidyah? Untuk yang per hari ditinggalkan sebesar 1 mud atau 0,7 ons makanan diberikan kepada fakir dan miskin. Kalau kalian terlewat sehingga Ramadan selanjutnya, hitung saja kalian terlewat berapa hari dikali 0,7 ons beras, maka dibagikan kepada fakir miskin. Insya Allah, mudah-mudahan kalian semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz, dan mungkin relate bagi sebagian besar anak remaja pada zaman sekarang. Apa hukumnya membatalkan puasa dengan sengaja dan tanpa sebab apapun? Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, bagaimana hukumnya berpuasa tapi dia sengaja membatalkan tanpa sebab apapun? Maka jawabannya adalah sangat disayangkan, tidak boleh dilakukan. Allah telah menurunkan hukumnya, yaitu hukumnya dengan haram. Maka dari itu, siswa-siswi yang Bapak banggakan untuk senantiasa terus berpuasa, ya, yang tidak ada jelas alasan apapun untuk berpuasa. Karena ancaman orang yang sengaja
membatalkan puasa di bulan suci Ramadan, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam siksa neraka. Dan bahkan mulutnya nanti di akhirat akan keluar darah. Maka dari itu sangat disayangkan ketika kalian membatalkan puasa di bulan suci Ramadan. Karena itu adalah ketentuan dan hukum yang harus dilaksanakan yang diturunkan kepada kita selaku umat muslim. Baik, kita tutup Ramah episode 1 kali ini. Terima kasih kepada siswa-siswi yang telah memberikan pertanyaan di question box IG SMK Salam. Terima kasih juga kepada narasumber Pak Asep Lukman. Sampai jumpa di Ramah episode selanjutnya. Assalamualaikum.